Tak ada habisnya penderitaan ASEAN All-Stars sepertinya, makin hari makin merana. Terutama dalam sisi pemain yang terus berkurang, membuat banyak media Vietnam berkurang. Mereka khawatir akan nama pelatihnya, Kim Sang-sik, yang bisa tercoreng akibat laga tersebut. Hal ini dikarenakan skuad ASEAN All-Stars benar-benar makin pincang. Sebab Erick Thohir baru-baru ini mengungkap sebuah fakta bahwa dirinya sendiri pun tak bisa memastikan bahwa dua pemain yang telah diutus, yakni Asnawi Mangku Alam dan Ferrari, bakal berangkat ke Malaysia. Beliau menegaskan ada sebuah alasan yang jauh lebih penting bakal dipertimbangkan lebih detail. Sementara itu, nama Pratama Arhan kini justru menjadi bahan perbincangan masif soal ASEAN All-Star. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Let's go kita ungkap semuanya. Ingat, nonton sampai tuntas biar gak ada yang terlewatkan. Tak pernah terbayangkan sebelumnya, ASEAN All-Stars yang disiapkan untuk mengatasi perlawanan terhadap tim tamu Manchester United malahan bakal seberantakan ini. ASEAN All-Stars, tim yang digagas untuk menjadi simbol persatuan dan kekuatan sepak bola Asia Tenggara, sekarang justru jadi sorotan karena kondisi internalnya yang tidak stabil. Alih-alih menjadi panggung kebanggaan, tim ini justru jadi ruang abu-abu yang penuh ketidakpastian secara keseluruhan. Seperti komposisi pemain, sejak diumumkan, daftar pemain ASEAN All-Stars sudah menuai tanda tanya. Bukan karena kualitas mereka yang diragukan, akan tetapi karena banyak dari mereka ternyata belum sepenuhnya dipastikan untuk bisa memberikan pertunjukan di atas lapangan. Kabar terbaru datang dari Indonesia, negara yang seharusnya jadi salah satu pilar kekuatan tim ini, justru dipertegas oleh Erick Thohir yang mana mengungkap bahwa dua pemain, yakni Asnawi Mangku Alam dan Ferrari, masih dalam status menunggu kepastian. Masalahnya bukan pada kesiapan fisik, tetapi pada izin masing-masing klub, yakni dari Port FC dan Persija. Selain itu, Ketua Umum PSSI tersebut juga menegaskan harus ada izin dari tim kepelatihan Garuda juga, di mana dalam hal ini Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan jajaran kepelatihannya harus diskusi terlebih dahulu. Nanti mesti kan pemain itu salah satunya dimiliki oleh klub kan, kayak Asnawi main di Thailand kan mesti ada izin dari portnya. Ferrari juga mesti izin klubnya gitu kan. Nah, kami sudah melaporkan ini kepada Badan Tim Nasional, dan Badan Tim Nasional sudah menginfokan kepada Coach Patrick dan jajarannya. Saya masih menunggu jawaban dari Coach Patrick apakah pemain-pemain ini akan dipanggil, karena kita akan ada TC lebih awal loh di Bali tanggal 26 kalau tidak salah. Nah pemain-pemain ini kita lihat aja apakah dibutuhkan atau tidak, karena ada beberapa pemain. Ya, dalam hal izin dengan pelatih timnas jelas sangat teramat penting bagi kita semua untuk kebutuhan bangsa. Patrick Kluivert pun gak bisa sembarangan mengambil keputusan, sebab ada prioritas lain yang lebih besar, yakni persiapan timnas Indonesia untuk latihan jangka panjang. Di mana dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir angkat bicara soal rencana pemusatan latihan jangka panjang untuk timnas Indonesia. Beliau mengatakan bahwa TC rencananya akan digelar di Bali mulai pada 26 Mei 2025 mendatang, yang artinya bertabrakan dengan jadwal ASEAN All-Star versus MU pada 28 Mei. TC ini sendiri dilakukan sebagai persiapan Garuda dalam menatap bentrok sengit di dua laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana skuad Garuda dijadwalkan bertemu Cina dan Jepang. Selain itu, persiapan jangka panjang ini juga dalam rangka pendekatan pemain secara mendalam dengan para tim kepelatihan. Pasalnya, dalam sesi latihan pertama di matchday Maret, semuanya berjalan begitu cepat. Terbukti, chemistry yang dibangun belum seakrab itu. Maka, TC yang akan digelar diharapkan bisa jadi sebuah kunci atas performa Garuda yang konsisten menuju Piala Dunia. Sementara Asnawi dan Ferrari yang berstatus sebagai pemain timnas bisa jadi bahan pertimbangan bagi Kluivert untuk ikut atau bakal dilepas ke ASEAN All-Star. Sebab ada beberapa pemain inti yang sedang cedera, layaknya Kevin Dix yang belum bisa memastikan diri bakal gabung ke skuad Garuda untuk matchday Juni.
Lebih lanjut, satu hal lagi yang pasti, akhirnya dipertegas oleh pihak PSSI jika mereka tak akan ikut campur dalam hal perizinan. Ya, jika pada akhirnya Asnawi Mangku Alam dan Ferrari benar-benar tak bisa bergabung ke dalam skuad ASEAN All Stars, maka itu adalah konsekuensi yang harus diterima. PSSI berdiri di luar urusan itu. Federasi Sepak Bola Indonesia menegaskan, keputusan akhir berada di tangan klub dan pelatih timnas. Mereka lah yang punya hak penuh atas kondisi, agenda, dan kesiapan para pemain. PSSI bahkan menyatakan secara terbuka, kalau AFF ingin mengganti pemain ya silahkan. Tapi mereka sendiri yang harus meminta izin langsung kepada klub dan pelatih timnas. Tak ada ruang bagi kompromi yang memaksakan keadaan, dan disinilah kita mulai melihat titik rawan dari proyek ASEAN All Stars ini. Sebuah tim yang dibangun dari kerjasama multinegara, namun belum disokong oleh sistem bijak soal pengambilan jadwal. AFF boleh berinisiatif, namun ketika menyangkut pemain, mereka harus paham, tidak semua federasi mau mengorbankan kepentingan nasional demi laga eksibisi. Untuk saat ini, ASEAN All Stars masih didominasi oleh pemain-pemain dari negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Sementara Indonesia yang punya panggung besar dan sorotan tinggi masih dalam posisi tarik ulur. Media Vietnam kecewa berat. Mendengar pernyataan dari Erick Thohir, sejumlah media Vietnam langsung heboh memberikan soal kemungkinan batalnya 2 perwakilan Garuda. Yang mana ini tentu saja menghambat bagi Kim Sang-sik yang merupakan pelatih timnas mereka. Media di Nguyen, The Tau 247, menyinggung para pemain timnas Indonesia yang kemungkinan batal memperkuat ASEAN All Stars. Pelatih Kim Sang-sik menerima kabar buruk dari 2 pemain timnas Indonesia yang dipanggil ke skuad ASEAN All Stars sebelum pertandingan melawan Manchester United. Berdasarkan keterangan terkini, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, kepada awak media, tak hanya Ferrari, Asnawi pun membuka kemungkinan untuk tidak ikut serta dalam skuad ASEAN All Stars guna melakoni laga persahabatan melawan Man United. Sampai saat ini, apabila 2 pemain Malaysia dan 2 pemain Indonesia benar-benar tidak hadir, maka skuad ASEAN All Stars yang bersiap melakoni laga persahabatan melawan Manchester United hanya akan tersisa 13 pemain. Singapura, Filipina, dan Australia adalah federasi yang belum mengumumkan pemain yang dipilih untuk skuad ini, tulis media Vietnam dalam artikel terbarunya. Jelas ini akan sangat membingungkan bagi Kim Sang-sik setelah sebelumnya 2 pemain Malaysia yaitu Dominic Tan dan Sergio Aguero telah mundur dari skuad ASEAN All Stars. Hingga bek Thailand, Nicklas Mikkelsen juga resmi mundur. Namun untungnya digantikan bintang Thailand lain yakni Ben Davies. Makanya, jika Asnawi dan Ferrari mundur, maka sisa 13 pemain saja yang bergantung. Sementara dari Singapura dan Filipina belum mengutus perwakilan mereka. Nama Arhan mendadak dikaitkan ASEAN All Stars. Ketika Asnawi dan Ferrari berpotensi batal, mendadak muncul nama baru yakni Pratama Arhan, bek kiri timnas Indonesia yang memang punya segudang saingan di skuad Garuda. Namun ternyata nama Arhan sempat naik karena sang mertua, Andre Rosiade, mulai ngomel-ngomel dan mengomentari AFF yang tak memanggil menantunya. Di mana mertua Pratama Arhan menduga alasan menantunya tak dipanggil karena alasan klub. Diketahui, Bangkok United FC masih punya pertandingan saat duel ASEAN All Stars versus Manchester United digelar. Arhan saya tidak tahu ya, yang jelas Arhan akan main tanggal 30 April di pertandingan terakhirnya. Nah, kalau Arhan besok itu menang, kemudian Buriram United imbang, ya Bangkok United bisa juara. Jadi tanggal 30 April, Arhan akan bertanding. Setelah itu insya Allah akan kembali ke Indonesia untuk liburan, ungkap Andre Rosiade dikutip dari Jawa Post. Ya, di penghujung musim yang penuh drama dan ketegangan, Arhan bersama Bangkok United tengah bersiap menghadapi ujian terakhir mereka. Arhan sedang berfokus pada laga terakhir yang siap menjadi trofi pertamanya bersama Bangkok. Namun belum bisa memastikan diri karena mereka tertinggal 1 poin dari sang pemuncak klasmen Buriram United dengan 67 poin.
maka harus berharap ke laga lain agar tak dimenangkan Buriram. Tapi soal ASEAN All-Star, Pratama Arhan belum ada info bakal masuk. Ya, pada akhirnya kita harus jujur bahwa tanpa koordinasi yang matang dan visi yang sejalan, maka tim sekelas ASEAN All-Stars hanya akan menjadi dongeng semata, bukan sesuatu yang bisa dipertontonkan menghadapi tim setan merah Manchester United. Sekarang, tinggal AFF yang harus menjawab apakah mereka siap mengubah sistemnya atau justru membiarkan proyek ini layu sebelum mekar.